Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Berjumpa kembali bersama Ustazah Mufidah di tema 5 ekosistem muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, dengan mencermati letak geografis Indonesia pada peta, siswa mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat sebuah peta dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran mengenai kenampakan alam, siswa mampu membuat laporan pengamatan kenampakan alam di daerah sekitar secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran mengenai bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, siswa mampu mengolah informasi yang mereka dapatkan mengenai kegiatan sosial masyarakat budaya daerah di sekitar tempat tinggal mereka secara benar. Komponen-komponen penting pada peta. Dalam peta itu ada judul peta, ada arah mata angin, ada legenda, ada simbol peta, ada skala peta, ada insert, ada sumber dan tahun pembuatan, ada garis peta, dan ada garis bujur dan garis lintang. Judul peta menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas peta dan ditulis dengan huruf kapital. Skala peta, angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Simbol peta terdiri atas simbol garis, titik, dan areal. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek seperti jalan dan sungai. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan objek seperti gunung dan ibu kota. Serta simbol area biasanya dalam bentuk warna berupa luasan seperti daratan dan lautan. Legenda, keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Insert berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Garis astronomi, garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang, mendatar, dan garis bujur tegak. Garis astronomi berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Garis tepi, garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Petunjuk arah mata angin berfungsi untuk penunjuk arah mata angin yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, dan barat laut. Sumber dan tahun pembuatan. Kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kita juga dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, arwah, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencarian penduduknya. Misalnya, penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani sayur. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna, misal simbol segitiga untuk gunung. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang beragam berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat.
Indonesia juga memiliki kenampakan alam buatan, yaitu kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, waduk atau bendungan yang dibangun sebagai penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan permukiman sebagai tempat tinggal manusia. Masyarakat memanfaatkan kenampakan alam dan buatan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Kenampakan alam laut, masyarakat memanfaatkannya hasil laut untuk dijual, misalnya ikan, kerang, ataupun rumput laut. Kenampakan alam perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan. Kenampakan alam buatan berupa pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat perberhentian kapal laut. Contoh kenampakan alam di Provinsi Jawa Barat. Kenampakan alamnya ada Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Pagandaran, Sungai Cimandiri, Teluk Pelabuhan Ratu, dan Tanjung Indramayu. Contoh kenampakan alam buatan ada Bandara Husein Sastra Negara, ada Waduk Jatiluhur, Stadium Bandung, Kebun Raya Bogor, dan Keraton Cirebon. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Contoh, Pasar Terapung di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di Pasar Terapung menggunakan perahu kelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Uniknya, sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Misalnya, menukar hasil perkebunan dengan ikan atau sayur. Keunikan-keunikan ini tidak hanya menarik minat wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari mancanegara. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia, salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Letak strategis Indonesia dapat menimbulkan kerugian, misalnya banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibatnya masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan dan sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografis, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Indonesia dikenal juga sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaannya lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman yang unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Latihan soal. Tugas keterampilan kinerja praktik muatan IPS KD 4.1. Menggambar peta letak geografis Indonesia, buku Bupena 5B halaman 84. Foto hasil kerja kalian, kirim dengan guru PJ tema di kelas masing-masing. Kesimpulan. Komponen-komponen dalam peta terdiri dari judul peta, skala peta, simbol peta, legenda, inset, garis astronomi, garis tepi, dan arah mata angin. Indonesia memiliki kenampakan alam yang berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Indonesia juga memiliki kenampakan alam buatan, contohnya waduk atau bendungan, kebun binatang, dan lain-lain. Kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, contoh Pasar Terapung di Banjarmasin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.